RUU ini? Saya tidak ikut dalam petisi penolakan, tapi saya ikut serta suatu draft perundang-undangan itu, undang-undang permusikan itu dibuat pertama kali, artinya mengantar untuk mendorong agar undang-undang permusikan itu ada. Tapi tatkala draft itu jadi di-share ke media massa, ternyata banyak kalimat yang meresahkan gitu. Tapi menurut saya lebih bagus kalau itu diakomodasi dalam bentuk-bentuk yang ideal sekali, jangan ditolak dulu, tapi perhatikan pasal-pasal yang mampu untuk mengakomodasi para seniman musik. Contohnya, kok saya ingin menambahkan salah satu pasal yang penting sekali. Jiring dari SID, Superman is Dead, kan pernah ribut sama Via Valen waktu itu. Gara-gara lagunya SID dibawakan Via Valen dalam versi dangdut koplo, dan itu kesalahan bukan Via Valen, yang kesalahan terletak pada arrangernya atau penata musik dangdutnya. Dan celakanya ini tidak seizin penciptanya itu sendiri. Yang paling rawan adalah tatkala Via Valen yang top ini menyanyi lagu SID dalam versi dangdut koplo, diambil videonya dan itu dijual, DVD-nya dijual di pasar, maka yang menyesak sekali adalah SID, karena penjualan itu merenggut hak ekonomi dari para musisi SID. Harusnya ini ada di pasal itu, karena ini penting sekali. Banyak sekali gaya pembuatan aransemen tanpa izin penciptanya terjadi di industri musik kita. Kalau misalnya itu di acara televisi sih mungkin nggak apa-apa, karena televisi misalnya lomba dangdut di televisi mengaransemen lagu yang sudah populer, karena di sana secara etika maupun secara artistik dimainkan secara menarik dengan penyanyi yang unggulan juga, karena itu adalah lomba. Tapi kalau untuk pertunjukan musik seperti Via Valen waktu itu, saya sangat mendukung Jiring untuk mengkritisi ini, karena itulah harusnya ada di RUU permusikan sebagai salah satu pasal yang di cover di RUU permusikan. Ya. Rekan-rekan seniman sebetulnya agak terpecah sekarang ini. Banyak diantaranya yang mendukung Glenn Fredly, mendukung Anang Hermansyah. Glenn itu sendiri sebetulnya tidak tidak memasuki ranah-ranah yang sifatnya membelenggu para musisi, tapi dia ingin mendorong agar undang-undang permusikan itu memayungi mekanisme berkarya dari para seniman musik, dan orang dua ini yang menjadi motor dari perundang-undangan draft RUU permusikan ini. Saya berada di antara tengah-tengah mereka. Pengennya sih sebetulnya koreksi itu dilakukan secara bersama. Jadi teman-teman yang menolak maupun teman-teman yang menyetujui dengan koreksi itu harus kumpul, dan mereka harus sama-sama berbicara, baik melalui forum di luar DPR maupun dalam dengar pendapat dengan DPR. Dan itu sudah dimulai pada tanggal 4 hari Senin kemarin. Itu dilakukan rapat atau pertemuan antara musisi di Citos, di acaranya musik bagusnya Glenn Fredly di sana. Dan itu mungkin ada satu usulan-usulan yang mungkin akan dihasilkan dari pertemuan antar musisi itu. Mudah-mudahan RUU permusikan itu tidak dihentikan oleh rekan-rekan yang anti atau tidak sependapat, tapi dilanjutkan dengan revisi total gitu. Revisi total itu adalah pasal-pasal yang tidak mengakomodasi mereka dan membelenggu mereka itu diganti atau digugurkan gitu. Jangan digugurkan undang-undang permusikan, yang sayang sekali kalau digugurkan, karena ini sudah pekerjaan sejak tahun 2017 waktu itu. Saya kontak ke Anang, saya usulkan agar pembahasan di DPR itu dilakukan pada 9 Maret 2019 di DPR, dengan pendapat ada di sana, karena berarti ini masih sekitar 1 bulan lagi, karena tanggal 9 Maret itu dalam rangka Hari Musik Nasional. Jadi Hari Musik Nasional
tahun lalu diadakan di Ambon yang antara lain menghasilkan sebagian dari draft undang-undang permusikan ini, dan tahun ini saya mengusulkan agar pembahasan bersama rekan-rekan musisi itu dilakukan di DPR pada tanggal 9 Maret dalam rangka Hari Musik Nasional. Mudah-mudahan itu terpenuhi karena rapat awal sudah terjadi di Citos pada tanggal 4 Februari kemarin. Sudah ada. Sebetulnya pengennya karena ini udah ramai sekarang, pengennya sih ini dilakukan pembahasan secara final pada periode keanggotaan DPR tahun 2014-2019. Dengan demikian rekan-rekan yang bekerja sejak tahun 2017 itu bisa mendapatkan kebanggaan bahwa mereka melahirkan undang-undang permusikan yang penting sekali untuk dunia musik Indonesia ke depan. Tapi kalau itu tidak sampai, seperti halnya pernyataan Bang Fadlizon, Wakil Ketua DPR, kalau memang tidak bisa tahun ini, maka bisa dilakukan pembahasan pada periode keanggotaan DPR tahun depan, mulai tahun 2019 sampai dengan 2024. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.